Oke, Oke, mangga Kak sebentar. Dika. Oke, adik-adik kita lanjut ya ke soal-soal untuk pemahaman membaca dan menulis ya, bahasa Indonesia. Ini dia soalnya. Buat yang masuk kelas proses ini ada di seri 8 ya. Oke. Nah, ini. Oke, adik-adik, yang ditanyakan di nomor pertama ini adalah judul ya, judul yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Judul itu kan kayak merepresentasikan bacaan gitu ya. Berarti mungkin adik-adik bisa mencari keyword kata-kata yang memang sering sekali digunakan, sering sekali dibahas di bacaan ini gitu. Cari judul juga yang informatif ya, ya dan sesuai gitu dengan isi dari bacaan. Ini merepresentasikan si bacaannya. Adik-adik boleh bisa membaca dulu mungkin ya sebentar untuk mengetahui apa sih judul yang tepat untuk paragraf ini. Coba. Silahkan. Oh, bentar. Coba apa mau nanya? Kira-kira nih judul yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas ini yang mana nih? Yuk adik-adik, yuk kita ini aja. Dari tadi diam-diam aja ya. Coba siapa yang A, siapa yang B, yang C, yang D, yang E. Bahaya mandi air dingin, dampak dari mandi air dingin, atau reaksi organ dalam tubuh ketika mandi air dingin. Manfaat mandi air dingin atau mandi pagi hari berjuta manfaat. Mana nih jawabannya? Oke, yang D Kak, Ata, Nindita. Yang lain gimana? Yang lain sama. Oke ya. Jadi tadi judul itu harus yang merepresentasikan isi dari teks gitu ya apa. Oke, kita lihat di sini mandi air dingin membantu bangun di pagi hari katanya kan. Kemudian ketika semprotan air dingin dikenai tubuh ada sedikit kejutan. Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen, detak jantung dan kewaspadaan. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga ya. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan titik-titik darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat. Oke. Mandi air dingin membantu titik-titik nyeri otot setelah latihan intensif juga karena bla 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 bla. Terus di akhir masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya katanya gitu. Jadi iya yang paling tepat itu adalah yang ini menjelaskan tentang manfaat, apa aja sih manfaat mandi air dingin tuh, kayak gitu ya. Jadi yang D ya, manfaat mandi air dingin. Betul ya, yang D. Oke, ini semuanya pada suka mandi air dingin kan? Kalau dingin banget pakai air panas, Kak. Sama-sama. Nomor 2 katanya, kata berimbuhan yang salah digunakan dalam paragraf tersebut adalah, ini kata berimbuhan ya, kata berimbuhan ini kalau misalkan di sini ada me gitu, kalau me itu adalah kata akan membentuk kata kerja aktif ya adik-adik. Kalau misalkan di imbuhannya itu akan membentuk kata kerja pasif ya. Kira-kira mana nih yang salah yang ditanyakan? Kata berimbuhan yang salah. Kita lihat di sini. Mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Membantu, benar ya. Mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Ketika semprotan air dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Nah, yang ini lihat. Ketika semprotan air dingin dikenai tubuh, ada sedikit kejutan. Dikenai
aneh ya, dikenai gitu kan. Harusnya ini mengenai, karena ini tuh kalimat aktif ya, ketika semprotan air itu subjek mengenai tubuh, yang dikenai adalah tubuhnya kan gitu. Jadi iya betul yang ya, yang salah itu harusnya dia diganti menjadi mengenai karena dia kalimat aktif ya. Oke, betul ya. Nomor 3 sekarang. Makna kata ini pada kalimat 3 itu merujuk pada kalimat 3, adik-adik. Lihat di sini. Rujukan kata ya. Ini, nah yang ini. Nah, kalau misalnya rujukan kata, gimana caranya? Caranya adalah kalian lihat kalimat sebelumnya. Ya. Nah, merujuk pada apakah kata ini? Ayo baca dulu ya. Mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Ketika semprotan air dingin mengenai tubuh, ada sedikit kejutan. Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen. Guncangan apa nih? Guncangan apa nih? Guncangan pagi hari? Guncangan semprotan air dingin, kejutan, asupan oksigen, atau detak jantung. Coba, yang mana? Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen. Guncangan apa yang meningkatkan asupan oksigen, detak jantung, dan kewaspadaan? Apa yo? Yang ini ya, semprotan air dingin tadi. Jadi semprotan air dingin kan dia mengenai tubuh kan. Ada sedikit kejutan tuh. Nah, si guncangan ini maksudnya semprotan air dinginnya itu meningkatkan asupan oksigen gitu. Ya, jadi yang mana? Nah, yang B ya. Semprotan air dingin. Merujukan kata bukan cuman ini aja ya. Biasanya yang ditanyakan adalah kata tersebut, itu kan ini, itu, terus hal ini, hal itu, atau juga misalkan merujuk pada manusia ya, orang, kayak misalkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, biasanya orang ketiga ya, misalkan kata mereka itu merujuk ke kemana, kata dia itu merujuk kemana, kayak gitu. Atau tempat juga bisa kan ya, di sana, di sini, di situ, itu juga bisa. Terus nomor 4, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat keempat adalah kalimat keempat yang ini. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan titik-titik darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Apa nih? Maka akan titik-titik darah bersirkulasi. Itu ada mengenai, menyebabkan, mengeluarkan, memudahkan, atau mana nih adik-adik gak ada yang menjawab. Sedih. Bukan Kak, dapat mencegah katanya, dapat mencegah darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat untuk mempertahankan suhu tubuh yang ideal. Mencegah, beku dong kita. Gimana? Dapat menyebabkan ya. Yang D, dapat memudahkan. Ayo apa nih? Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan menyebabkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat. Ya, ada sebabnya kan, maka akan menyebabkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat. Yang lebih cepat itu adalah yang B itu. Oke. Kemudian nomor 5, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat kelima adalah mandi air dingin membantu titik-titik nyeri otot setelah latihan intensif, juga karena air dingin memiliki sifat regeneratif. Mandi air dingin membantu apa nih? Membantu mengurangi, menambah, membuat, menyebabkan, atau menghilangkan
Nah, kalau ini ada kata membantu titik nyeri otot, berarti bisa mengurangi. Kalau yang ini baru yang mengurangi nyeri otot gitu. Oke. Gak mungkin dong membantu menambah atau membantu menyebabkan nyeri otot, enggak ya, mengurangi. Kemudian nomor selanjutnya, konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 6 adalah masih ada banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya. Titik-titik kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Kira-kira pakai konjungsi apa? Kalau tetapi itu konjungsi pertentangan ya. Dengan air dingin lainnya tetap kurang tepat, oke? Apakah sebagai? Bukan dong ya. Meskipun dengan air lainnya, meskipun kesehatan kulit itu juga nggak nyambung. Masih banyak manfaat mandi dengan air dingin lainnya seperti kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya. Ini lebih tepat ya, karena dia menjelaskan kayak contohnya gitu, contohnya seperti kesehatan kulit dan rambut yang lebih bercahaya itu. Jadi yang D. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada model kayak gini ya. Nah, memperbaiki menyunting nih, menyunting kalimat. Oke. Yang ditanyakan yang nomor 7 yang ini berarti yang teknologi ya. Apakah kata teknologi itu perlu diperbaiki menjadi apa atau tidak perlu diperbaiki? Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan bla 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 bla. Kira-kira ini perlu diubah atau tidak perlu diubah nih? Kalau perlu diubah, kemana? Dia telaah, analisis, metode, atau pengetahuan. Kalau telaah itu artinya bisa kayak menelaah gitu kan ya, menyelidiki atau misalkan berupa kajian atau juga penelitian gitu, menelaah lebih lanjut. Kalau analisis, tahu dong analisis juga sama ya, analisis itu kayak penyelidikan untuk mengetahui sesuatu, itu dianalisis. Metode itu artinya sama dengan kayak sistem gitu. Metode itu sistem, dan satu lagi itu pengetahuan ya, tahu lah ya pengetahuan, ya sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang diketahui gitu. Nah, yang ini apakah perlu digantikah? Pertanian organik merupakan salah satu ini teknologi produksi yang ramah lingkungan. Sistem produksi organik, nah di sini kayak ada kata sistem produksi organik bertujuan untuk bla bla bla. Berarti di sini harusnya nyambung dong ya. Harus sejajar, harus padu gitu. Nah, jadi yang ini kayaknya harus diganti, ini bukan teknologi produksi tapi sistem produksi ya. Tadi yang artinya sistem itu sama dengan metode. Jadi yang D ya. Harusnya yang D gitu. Pertanian organik merupakan salah satu metode produksi yang ramah lingkungan, sistem produksi organik bertujuan, nah, itu baru nyambung gitu ya. Kita lanjut ke nomor 8 nih, sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan katanya. Apakah agrobisnis, agro itu kan bidang pertanian ya, itu. Kita lihat di sini ada apa aja. Ada agroindustri, ya industri pada bidang pertanian, agroekotipe. Agroekotipe itu kayak kalau aku lihat di KBBI ya, ekotipe edafik yang berhubungan dengan tanah. Edafik itu berhubungan dengan tanah kan. Terus kalau yang D itu agroekonomi. Agroekonomi itu ya ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Agro itu kan pertanian. Agroekosistem. Agroekosistem itu kayak pertanian yang bersifat adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan secara fisik. Dari lingkungan hidup,
guna memungkinkan kelangsungan hidup kelompok manusia gitu. Nah, kalau yang ini itu kan pertanian organik ya. Pertanian organik merupakan salah satu metode produksi yang ramah lingkungan. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan. Nah, yang ini mah berarti tadi yang ada timbal balik antara hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Berarti agro apa? Agro ekosistem harusnya ya, yang gitu. Harusnya ini agro ekosistem secara sosial dan ekologis. Nah, di sini juga ada clue-nya ya, berkelanjutan. Terus, kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, dan ini apakah harus diganti atau tidak? Ayo, nomor 9, coba. Tidak perlu diperbaiki, atau diperbaiki sama atau, dengan, maupun, atau meskipun. So, nih kalimatnya yang ini. Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air. Harusnya D, kata Rahma. D itu apa? D itu maupun. Kenapa Rahma harusnya maupun? Kalau Nindita mah katanya A, tidak perlu diganti. Nah. Coba Rahma, kenapa harus diganti jadi maupun? Atau enggak B, Kak? Gimana Nindita? Yang B atau? Nah, ini kalau misalnya kalian ngeh ya sama konjungsi, perkonjungsian, teman-teman ini nggak hafal nggak konjungsi itu ada konjungsi apa aja? Ngeh nggak sih kalau ini tuh konjungsi yang harus digunakan di awal kalimat. Oh, tapi ini mah konjungsi yang itu hafal, saya ngeh nggak gitu? Pasti nggak ada. Nah, jadi ya teman-teman, konjungsi ini sebenarnya ada kayak fungsi-fungsinya gitu ya. Gimana sih ini tuh? Oke, nih aku share ininya ya. Untuk merecall kembali kalian. Jadi konjungsi ini sebenarnya ada beberapa kan. Ini jenis-jenis konjungsi, dia ada konjungsi intrakalimat. Kalau konjungsi intrakalimat itu berarti konjungsi yang hanya digunakan di dalam sebuah kalimat gitu ya. Ada apa aja? Nah, ini biasanya yang suka lupa-lupa nih. Ada konjungsi koordinatif ya. Ada konjungsi subordinatif, dan ada konjungsi korelatif ya. Ketiga ini tuh masuknya adalah konjungsi intrakalimat. Maksudnya adalah konjungsi yang digunakan di dalam kalimat saja. Dia menghubungkan antara klausa dengan klausa di dalam satu kalimat gitu ya. Ada juga konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat ini harus digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi harus ada titik dulu, baru menggunakan konjungsi antar kalimat. Biasanya konjungsi antar kalimat ini digunakan di awal kalimat, kemudian pakai koma. Kayak misalkan, namun, koma, apa, gitu. Nah, itu menghubungkan pertentangan kan ya, namun itu menghubungkan kalimat yang sebelumnya, jadi menentang kalimat sebelumnya biasanya gitu. Dan ini ada konjungsi antar paragraf ya. Konjungsi intrakalimat yang pertama tadi konjungsi koordinatif. Kalau konjungsi koordinatif dia fungsinya itu adalah menghubungkan dua klausa atau bisa juga lebih yang memiliki satu sintaksis yang sama atau yang setara. Ya, si strukturnya itu setara. Apa aja ini? Kalian hafalin nih, karena ini mah sedikit.
ya, kayak dan, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, serta itu adalah konjungsi koordinatif, ya, konjungsi koordinatif. Jadi dia menghubungkan dua kalimat yang setara. Contohnya kayak gini. Puluhan ribu anggota TNI dan Polri dikerahkan guna mengamankan Pilkada DKI. Ini kalau dipecah nih ya, dia punya sintaksis yang setara. Maksudnya nih, puluhan ribu anggota TNI dikerahkan guna mengamankan Pilkada DKI. Jadi puluhan ribu anggota TNI, puluhan ribu anggota Polri. Sama kan ya? Nah, ada menyatakan penambahan jadi pakainya dan kayak gitu. Tidak hanya kehilangan rumah, tetapi ia juga kehilangan seluruh anggota keluarganya. Nah, ini khusus untuk yang tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, itu dia harus pakai koma nih. Ini biasanya suka ada ya, bisi ada gitu kan cara penulisannya. Jadi khusus untuk tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, itu dia harus menggunakan koma. Tapi kalau kayak dan, atau, serta itu mah nggak perlu ya, nggak perlu pakai koma kayak gitu. Ya, yang ini paham ya? Jadi konjungsi koordinatif itu masuknya intrakalimat, dia menghubungkan dua klausa yang setara. Konjungsi tetapi padahal sedangkan itu harus sebelumnya itu harus memiliki koma gitu. Ciri yang lain adalah dia nggak bisa dikedepankan nih. Ya, maksudnya si konjungsinya itu nggak boleh berada di depan karena emang nggak bisa. Nah, kalau konjungsi subordinatif ini dia juga sama, masih intrakalimat, cuman dia menghubungkan dua klausa yang memiliki satu sintaksis yang tidak sama atau bertingkat. Dia akan menjadi menghubungkan kalimat majemuk yang bertingkat ya. Contohnya ini banyak. Nah, peraturan tersebut dibuat supaya tidak ada siswa yang membolos. Budaya kita akan diklaim oleh bangsa lain jika kita tidak menjaga dan melestarikannya. Dia tidak ada koma ya ketika si konjungsinya itu ada di tengah-tengah. Atau konjungsi ini kan adalah anak kalimat ya, anak kalimat. Jadi kalau konjungsi subordinatif itu dia mengawali anak kalimat. Ini induk kalimatnya, peraturan tersebut dibuat, itu induk kalimat, supaya tidak ada dipakai di depan. Jadi anak kalimat mendahului induk kalimat boleh, tapi harus pakai koma. Karena ia sedang sakit, koma, maka hari ini ia tidak masuk sekolah. Itu ya. Nah, ini banyak sekali adik-adik. Nah, ya. Jadi kalau saran saya, adik-adik mendingan hafalkan konjungsi koordinatifnya. Nah, selain itu berarti konjungsi subordinatif gitu. Oke. Ini banyak ya, ada yang menyatakan waktu, ada yang menyatakan syarat, pengandaian, konsesif itu kayak pertentangan gitu. Tujuan, nih, pemiripan, sebab akibat, perbandingan dan lain sebagainya. Oke, itu konjungsi subordinatif. Nah, sekarang satu lagi adalah konjungsi korelatif. Nah, kalau konjungsi korelatif ini pun sama, dia ada di satu kalimat, cuman dia itu memiliki pasangan ya. Jadi memiliki pasangan. Contohnya kalau ada kata baik pasti ada maupun gitu ya. Baik titik-titik maupun titik-titik nah gitu. Tidak hanya pasti tetapi juga ya. Dia tidak hanya cantik tapi juga pintar misalnya gitu ya. Bukan hanya pasti ada melainkan. Sedemikian rupa pasti ada sehingga. Apa pasti ada atau, apakah atau entah, jangankan pun, dan ini nggak boleh saling bertukar-tukar ya gitu. Nah, balik lagi nih tadi ke soal yang tadi itu sebenarnya ada clue-nya ya. Clue-nya itu ada kata baik di sini. Ya kan? Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air. Nah, ini bukan dan ya baik tadi, tapi adalah ya jadi salah. Jadi yang maupun nih, karena ada itu tadi merupakan konjungsi korelatif. Walaupun sebenarnya kalau pakai dan pun
sah-sah aja ya, mungkin ya, bisa-bisa aja gitu. Tapi karena ini ada kata baik, harus pasangannya itu pakai maupun gitu. Jadi yang D gitu, oke? Selanjutnya nomor 10. Selain itu, nah ini konjungsi apa nih? Ini baru konjungsi antar kalimat. Nah, dia fungsinya menghubungkan kalimat yang satu, nih kalimat sebelumnya, yang tadi ya, dengan kalimat yang lain gitu, dengan kalimat selanjutnya. Apakah benar ini menggunakan kata selain itu? Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Betul nggak? Apakah harus diganti? Ini ada serta, seandainya, dengan demikian, meskipun demikian. Kita baca di kalimat sebelumnya berarti ya. Kayak ini, kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, maupun udara. Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Benar nggak? Tidak perlu ya. Tidak perlu, benar, karena ini udah tepat ya, kata selain itu berarti dia kayak menambahkan gitu, menambahkan penjelasan. Betul, berarti tidak perlu yang A ya. Kita lihat di sini belum tadi yang baru sampai sini ya. Ini tadi contoh dari konjungsi korelatif. Oke. Nah, sekarang konjungsi antar kalimat. Nah, itu ya, konjungsi antar kalimat itu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Nah, oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai satu kalimat yang baru dan huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, ini contohnya oleh karena itu, kemudian harus menggunakan koma di sini ya. Oleh karena itu, koma, konjungsi ini seluruhnya. Ini juga sebenarnya sama-sama aja ya fungsinya seperti yang tadi yang di subordinatif. Cuman penempatannya aja yang berbeda. Ini contohnya, biarpun demikian, sekalipun demikian, sungguh pun demikian, walaupun demikian. Tadi kan walaupun, meskipun juga ada ya di subordinatif gitu. Cuman kalau walaupun aja ya itu subordinatif, tapi kalau ingin menjadikan dia sebagai antar kalimat, jadi walaupun demikian, meskipun demikian, meskipun begitu gitu. Ini juga waktu nih, kemudian sudah itu, setelah itu, tambahan pula lagi, nah selain itu ya, selain itu katanya keadaan lain di luar hal yang telah dinyatakan sebelumnya. Ini pertentangan nih biasanya, sebaliknya, akan tetapi, namun, kecuali itu. Tetapi tadi di konjungsi korelatif ya, koordinatif gitu. Kalau tetapi doang, tapi kalau ingin menjadi konjungsi antar kalimat, tambahin akan tetapi, kayak gitu. Sip ya, ini ada karena itu, oleh sebab itu, dan selanjutnya. Udah bisa ya sekarang ngebedain konjungsi. Nah, jadi kalian bisa menempatkan nih kira-kira tempat konjungsi ini tempatnya di mana yang seharusnya. Betul, yang nomor 10 ini tidak perlu diperbaiki.